Seorang polwan muda, Bribtu Rizka, mendadak jadi sorotan. Setelah suaminya ditemukan tewas mengenaskan di belakang rumah. Surat perpisahan yang rapi, seolah menjelaskan semuanya, bunuh diri. Tapi, kenapa tetangga justru mendengar pertengkaran keras malam sebelumnya? Mengapa Rizka terlihat begitu tenang di kantor keesokan harinya, seolah tak terjadi apa-apa? Benarkah seorang istri tega menghabisi suaminya sendiri, atau ada rahasia gelap yang selama ini ditutup rapat? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Langit malam itu terlihat tenang. Bulan separuh menggantung redup di atas atap rumah-rumah sederhana di perumahan kecil tempat Brigadir Esko tinggal bersama istrinya, Bribtu Rizka. Udara terasa lembab, seperti menyimpan rahasia yang belum sempat terucap. Dari kejauhan, suara anjing melolong panjang, membuat suasana semakin tidak biasa. Tetangga yang masih terjaga mendengar samar suara keras dari rumah pasangan polisi itu. Awalnya hanya seperti percakapan biasa, namun semakin lama berubah menjadi pertengkaran yang tak bisa disembunyikan. Suara bentakan pria terdengar jelas, lalu diikuti suara benda pecah menghantam lantai. Seorang tetangga, Bu Lilis, yang sedang menidurkan anaknya, sempat menahan napas. Ya Allah, apa lagi itu? Mereka ribut lagi, gumamnya lirih, sambil menutup gorden jendela agar tidak ikut mendengar. Malam semakin larut. Pertengkaran itu mendadak senyap, seolah ditelan gelap. Hanya desahan angin yang kembali menguasai halaman-halaman rumah. Sebagian warga memilih mengabaikan. Mereka sudah terbiasa mendengar kabar bahwa rumah tangga Esko dan Rizka tidak selalu damai. Namun malam itu, hening yang tercipta justru terasa janggal. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar begitu cepat. Brigadir Esko ditemukan tewas di belakang rumahnya sendiri. Tubuhnya tergeletak dengan luka menganga di perut, darah yang sudah mulai menghitam membasahi tanah. Di samping tubuhnya, ada sebilah pisau dapur yang penuh bercak darah. Polisi yang datang pertama kali mencoba menenangkan kerumunan warga yang sudah mulai berbisik-bisik. Sebagian menutup mulut, sebagian lain menatap dengan ngeri. Tidak ada yang menyangka malam gaduh itu akan berakhir dengan kematian. Rizka berdiri agak jauh, mengenakan seragam dinas yang rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seorang istri yang baru kehilangan suaminya. Tatapannya kosong, seakan sedang melihat pemandangan lain yang tidak dipahami orang-orang di sekelilingnya. Bu, ini suratnya, ujar salah satu anggota polisi sambil menyerahkan secarik kertas yang ditemukan di meja dapur rumah mereka. Tulisan tangan itu rapi, penuh kalimat perpisahan. Tertera nama Esko di bagian akhir, dengan tanda tangan yang seolah tak bisa disangkal. Di surat itu tertulis permintaan maaf, kekecewaan, juga kalimat bahwa ia sudah lelah dengan hidupnya. Seolah semua sudah direncanakan dengan tenang. Kabar bunuh diri seorang polisi tentu bukan hal kecil. Media segera mencium aroma berita besar. Beberapa wartawan datang, menyodorkan kamera dan mikrofon. Mereka tak peduli batas waktu atau privasi. Benarkah Brigadir Esko depresi, Bu? Apa ada masalah rumah tangga yang mendorongnya melakukan ini? Bagaimana perasaan ibu melihat suami ibu ditemukan seperti ini? Rizka hanya menatap mereka. Bibirnya sedikit mengerucut, seperti hendak berbicara, namun tak ada kata yang keluar. Ia hanya menghela napas, lalu berkata singkat, "Mohon jangan ganggu dulu. Ini urusan keluarga kami." Kalimat itu justru membuat publik semakin penasaran. Kapolsek setempat memimpin langsung olah tempat kejadian perkara. Beberapa petugas mengambil foto, sebagian mengumpulkan barang bukti. Pisau, surat perpisahan, dan bercak darah yang masih jelas di tanah. Dari posisi tubuh dan surat ini, sementara kita anggap bunuh diri, ujar Kapolsek kepada timnya. Namun, beberapa polisi muda saling pandang. Bagi mereka, ada hal yang terasa janggal. Mengapa seorang polisi yang dikenal disiplin tega mengakhiri hidup dengan cara seperti itu? Mengapa tepat di belakang rumah, di tempat yang pasti akan membuat keluarganya menemukan jasadnya pertama kali? Dan yang lebih aneh lagi, ekspresi Rizka. Ia terlalu datar,
terlalu tenang. Seakan sudah tahu apa yang akan terjadi sebelumnya. Sementara itu, keluarga besar Esko datang dengan tangisan pilu. Ibunya hampir pingsan melihat anak lelaki satu-satunya terbujur kaku dengan tubuh penuh darah. Tangannya gemetar, berusaha menyentuh wajah Esko yang sudah pucat. "Anakku, kenapa sampai begini?" ratapnya, suaranya pecah di antara isak. Ayah Esko menatap tajam ke arah Rizka. Tatapan itu menyimpan kemarahan yang ditahan. Bibirnya bergetar, namun ia memilih diam. Meski begitu, jelas terlihat ada kecurigaan di balik sorot matanya. Malam harinya, setelah jasad Esko dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi, perumahan itu seakan tak bisa tidur. Warga berkumpul di warung kecil dekat gerbang, saling bertukar cerita. "Kemarin malam saya dengar ribut, keras sekali," kata Pak Anwar, seorang pensiunan guru. "Betul, saya juga dengar. Ada suara pecah. Tapi setelah itu, diam, sepi sekali. Kalau betul bunuh diri, kenapa harus di belakang rumah? Kok aneh? Apalagi istrinya itu, dari pagi sampai sekarang, mukanya tenang saja. Kalau saya, sudah meraung-raung." Bisik-bisik itu semakin lama semakin menjadi gosip yang mengarah pada Rizka. Nama baik seorang polwan muda yang sebelumnya dihormati perlahan mulai ternoda. Namun di balik semua hiruk-pikuk, ada satu hal yang tidak diketahui orang-orang, surat perpisahan itu menyimpan rahasia. Tulisan rapi di atas kertas putih itu terlihat seperti milik Esko, tapi bagi seseorang yang jeli, ada perbedaan halus. Goresan pena, tekanan tinta, dan bentuk huruf tertentu, semuanya menyimpan tanda tanya yang kelak akan mengguncang kebenaran. Dan malam itu, langit kembali sepi. Bulan bersembunyi di balik awan, seakan ikut menyimpan rahasia yang tak ingin terbongkar terlalu cepat. Kematian Brigadir Esko menyebar dengan cepat. Hanya butuh satu malam bagi kabar itu berubah dari bisik-bisik tetangga menjadi headline media lokal. Pagi buta, halaman depan rumah keluarga itu sudah dipenuhi wartawan dengan kamera dan mikrofon, menunggu setiap celah berita yang bisa mereka tangkap. Judul-judul di media daring mulai bermunculan. Polisi ditemukan tewas dengan surat perpisahan. Tragedi di balik rumah tangga Brigadir Esko dan Bribtu Rizka. Depresi atau dibunuh? Misteri kematian seorang polisi. Sorotan publik mengarah pada dua sosok, Esko yang tewas, dan Rizka yang ditinggalkan. Di kantor polisi tempat Rizka bertugas, suasana mendadak canggung. Rekan-rekan kerjanya tidak tahu harus bersikap bagaimana. Sebagian mencoba menghibur, sebagian memilih menjaga jarak. Semua serba salah. Namun yang mengejutkan, Rizka tetap datang dinas seperti biasa. Seragamnya rapi, rambutnya tersanggul sempurna, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Seakan tidak ada tragedi yang baru saja menimpa keluarganya. Saat ia masuk ke ruang kerja, beberapa pasang mata otomatis menoleh. Hening sesaat menyelimuti ruangan, sebelum akhirnya satu dua orang berbisik. "Itu istrinya Esko, ya?" "Iya." "Kok masih masuk kantor, ya?" "Heran juga. Kalau saya sih pasti bolos beberapa hari. Baru kemarin suaminya meninggal, kan?" Rizka pura-pura tidak mendengar. Ia duduk, membuka berkas, dan menekuni pekerjaannya. Tangannya bergerak stabil, matanya fokus, seolah sedang memutuskan untuk menutup telinga dari semua komentar di sekelilingnya. Di sisi lain, keluarga Esko semakin vokal. Ibunya menangis dalam wawancara singkat dengan wartawan. "Anak saya tidak mungkin bunuh diri. Dia bukan tipe orang yang gampang menyerah," ucapnya terbata. "Apalagi sampai meninggalkan anak istrinya begitu saja. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Kami menolak ini disebut bunuh diri." Kata-kata itu menyalakan api di hati masyarakat. Publik mulai meragukan narasi resmi polisi yang menyebut kejadian itu sebagai dugaan bunuh diri. Apalagi, saksi-saksi dari tetangga mulai bicara terang-terangan tentang pertengkaran keras yang mereka dengar malam sebelumnya. "Kalau memang bunuh diri, kenapa sempat ribut dulu?" Begitu komentar salah seorang tetangga yang diwawancarai televisi lokal. Hari-hari berikutnya, kasus ini semakin membesar. Media sosial ramai membicarakannya. Nama Bribtu Rizka menjadi trending di berbagai platform. Sebagian netizen bersimpati. "Mungkin dia sok, makanya kelihatan tenang. Jangan langsung tuduh."
Namun sebagian lain mulai melontarkan tuduhan. Kayaknya istrinya deh yang bunuh. Kok mukanya datar banget sih? Mana ada istri polisi segitu cueknya waktu suaminya mati? Aneh banget. Komentar demi komentar menyebar seperti api di ladang kering. Rizka mendadak menjadi bahan gosip nasional. Setiap gerak-geriknya dipantau, setiap kata-katanya ditafsirkan, bahkan fotonya yang sedang berjalan menuju kantor polisi pun diberi berbagai makna oleh netizen yang haus sensasi. Sementara itu, penyelidikan resmi tetap berjalan. Kapolsek memanggil tim khusus untuk meneliti surat perpisahan. Walau sementara masih disebut bunuh diri, tapi tekanan publik membuat penyidik tak bisa gegabah. Surat ini jadi kunci. Kalau betul tulisannya Esko, maka kita bisa lanjutkan dengan dugaan bunuh diri. Tapi kalau ada kejanggalan, berarti lain cerita, kata Kapolsek pada rapat internal. Penyidik muda bernama Arman, yang ditugaskan mengurus kasus ini, hanya mengangguk. Ia sendiri merasa sejak awal ada sesuatu yang tidak beres. Posisi tubuh, lokasi kejadian, ekspresi Rizka, semuanya terasa aneh. Pak, saya juga ingin gali keterangan tetangga. Ada yang bilang dengar ribut malam sebelumnya, ujar Arman hati-hati. Kapolsek menghela napas, lalu mengangguk. Baik, kita ikuti alurnya. Jangan sampai salah langkah. Kasus ini sudah jadi konsumsi publik, kita harus hati-hati. Di rumah duka, suasana semakin kelam. Keluarga besar Esko masih tidak percaya anak dan saudara mereka pergi dengan cara mengenaskan. Ini pasti ada yang gak beres, kata kakak perempuannya. Saya yakin banget. Esko bukan tipe orang yang putus asa. Dia terlalu sayang sama anaknya. Tatapan keluarga itu, setiap kali melihat Rizka, selalu penuh curiga. Mereka tidak berani menuduh langsung, tapi bisikan dan lirikan tajam itu lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Rizka sendiri mulai merasakan tekanan. Di satu sisi, ia mencoba tampil kuat di kantor, menjalani rutinitas seperti biasa. Di sisi lain, ketika malam tiba, ia hanya bisa terduduk di kursi ruang tamu dengan wajah muram. Tangannya terkadang menggenggam erat sesuatu yang tak terlihat, seolah menahan perasaan yang tak bisa diungkapkan. Ada kalanya ia menangis diam-diam, tanpa suara, hanya meneteskan air mata yang jatuh ke seragam dinasnya. Namun setiap pagi, ia kembali membungkus dirinya dengan ketegaran semu. Hari ketiga setelah kematian Esko, hasil autopsi awal keluar. Luka di tubuh Esko memang konsisten dengan tusukan pisau, dan tidak ditemukan tanda kekerasan lain yang berarti. Namun, ada satu hal kecil yang membuat dokter forensik berhenti sejenak. Posisi luka tampak janggal jika benar dilakukan oleh tangan sendiri. Seolah ada orang lain yang menusukkan, ujar dokter forensik kepada penyidik, meski belum berani memberi kesimpulan resmi. Berita itu bocor, entah dari mana. Dan sekali lagi, media menyalakan bara api. Autopsi ungkap kejanggalan kematian Brigadir Esko. Bukan bunuh diri, kasus Polwan dan suaminya kian misterius. Sorotan publik semakin tajam. Semua mata kini tertuju pada satu orang, Bribtu Rizka. Apakah ia benar seorang istri yang ditinggal mati dengan cara mengenaskan? Ataukah ia sebenarnya dalang di balik kematian suaminya sendiri? Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban. Hari-hari setelah kematian Brigadir Esko menjadi ajang bisik-bisik di lingkungan tempat tinggalnya. Perumahan kecil yang biasanya sunyi mendadak riuh dengan gosip, meski tidak pernah diucapkan dengan suara keras. Semua orang seakan menjadi saksi, meski tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu malam sebelum tragedi. Di warung kopi dekat jalan masuk komplek, beberapa bapak-bapak sering berkumpul. Cangkir-cangkir berisi kopi hitam mengepulkan asap, sementara obrolan mereka terus kembali ke satu topik yang sama. Semalam sebelum kejadian itu, saya dengar jelas sekali suara ribut, ujar Pak Anwar, pensiunan guru yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari tempat tinggal Esko. Betul, Pak, timpal Pak Budi, pedagang sayur. Saya malah dengar suara piring jatuh, kayak pecah. Tapi habis itu sepi sekali, makanya saya pikir sudah baikan. Kalau cuma cekcok rumah tangga, wajarlah. Tapi kok bisa sampai begini, ya? Mereka saling bertukar pandang, suara mereka otomatis mengecil ketika ada orang lewat. Rasa takut untuk bicara terlalu jauh tetap ada,
apalagi karena yang dibicarakan adalah keluarga polisi. Para ibu rumah tangga pun tak kalah sibuk. Setiap sore, ketika menyapu halaman atau menjemur pakaian, mulut mereka tak henti-hentinya mengulang gosip yang sama. Rizka itu kan polwan, masa ia mukanya datar saja pas suaminya meninggal? Saya lihat sendiri waktu di halaman, dia malah kelihatan tenang sekali, kata Bu Lilis, yang malam kejadian mendengar pertengkaran itu dengan jelas. Iya, saya juga lihat. Kalau saya sih pasti nangis meraung. Dia kayak nggak ada perasaan, sahut Bu Mira sambil menepuk-nepuk pakaian yang dijemurnya. Aduh, jangan-jangan beneran dia yang... Ucapan Bu Lilis terhenti, bibirnya langsung ditutup tangan. Mereka saling tatap, lalu tertawa kecil, tapi tawa itu kaku. Bukan karena lucu, melainkan karena takut membicarakan hal yang mungkin terlalu berani. Sementara itu, penyidik Arman mulai turun langsung mendatangi beberapa tetangga untuk menggali keterangan resmi. Ia membawa buku catatan kecil, mencatat setiap detail. Pak, malam itu Bapak dengar apa saja? Tanya Arman pada Pak Anwar. Yaitu tadi, Pak. Ribut, keras sekali. Saya nggak tahu jelas apa yang dibicarakan, tapi suara laki-laki marah, terus ada bunyi pecah. Setelah itu, hening. Bapak sempat lihat langsung? Tidak, saya cuma dengar dari rumah. Tapi istri saya juga dengar. Arman menuliskan dengan teliti. Setelah itu, ia berpindah ke rumah lain. Kesaksian demi kesaksian terkumpul, dan hampir semuanya konsisten, malam itu memang terjadi pertengkaran hebat. Kabar tentang kesaksian tetangga itu tentu saja cepat bocor. Media dengan sigap mengangkatnya menjadi berita baru. Tetangga akui dengar pertengkaran sebelum kematian Brigadir Esko. Dugaan bunuh diri mulai diragukan, istri jadi sorotan. Publik semakin panas. Nama Rizka semakin tersudut. Dari yang awalnya hanya spekulasi netizen, kini gosip tentang dirinya dipertegas oleh suara-suara nyata dari saksi sekitar. Di kantor, Rizka mulai merasa udara semakin berat. Rekan-rekan yang dulu sering menyapanya hangat, kini hanya menoleh sekilas. Beberapa bahkan berbisik di belakang punggungnya. Katanya semalam ribut, loh. Pantas saja mukanya datar. Jangan-jangan memang sudah direncanakan. Susah dipercaya, ya. Seorang polwan tega ke suaminya sendiri? Kalimat-kalimat itu menusuk telinga Rizka. Ia tidak menanggapi, hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, dalam diam, ia tahu semua orang kini memandangnya dengan cara berbeda. Suasana semakin tegang ketika keluarga Esko kembali angkat suara. Kakak perempuan Esko, dengan wajah merah padam karena marah, berbicara lantang di depan wartawan. Adik saya itu bukan pengecut. Dia tidak mungkin bunuh diri. Saya yakin ada yang membuatnya seperti ini, dan saya minta polisi mengusut sampai tuntas. Kalau tidak, kami yang akan menuntut keadilan. Sorotan kamera merekam setiap kata. Suara tangis Ibunda Esko terdengar di belakangnya, menambah dramatisasi berita. Dan publik pun semakin terbelah. Ada yang bersimpati pada keluarga Esko, ada pula yang masih menahan diri untuk tidak menuduh Rizka terlalu cepat. Malam hari, di dalam rumah yang kini terasa hampa, Rizka duduk sendirian. Semua sudut rumah masih menyimpan jejak pertengkaran. Piring yang pecah sudah dibersihkan, tapi bayangan malam itu terus menghantui kepalanya. Ia teringat jelas suara bentakan Esko, teringat wajah suaminya yang merah karena emosi. Dan sekarang, bayangan tubuh kaku Esko di belakang rumah kembali hadir setiap kali ia menutup mata. Namun, anehnya, air matanya tidak keluar. Yang ada hanyalah sesak di dada, rasa marah, rasa takut, dan rasa lelah bercampur jadi satu. Di tempat lain, penyidik Arman menatap ulang catatan hasil wawancara dengan para tetangga. Hatinya berdesir. Ada yang tidak sinkron antara surat perpisahan yang rapi dengan kenyataan adanya pertengkaran hebat malam sebelumnya. Kalau benar bunuh diri, kenapa sempat ribut dulu? Dan kenapa ada suara pecah? Apa mungkin surat itu ditulis sebelum pertengkaran? Gumamnya, sambil menyalakan lampu meja kerjanya. Ia tahu, semakin lama kasus ini berjalan, semakin banyak tekanan dari publik. Tapi ia juga tahu, di balik semua bisik-bisik tetangga, ada satu kebenaran yang menunggu untuk dibuka. Dan malam itu, bisik-bisik di sekitar rumah Rizka semakin ramai.
Warga berbisik di jalan setapak, di warung, bahkan di tempat ibadah. Semuanya satu nada. Ada yang tidak beres dengan kematian Brigadir Esko. Sementara itu, Rizka hanya bisa berdiri sendirian di balik pintu rumah, mendengar lirih suara-suara itu menembus dinding. Suara yang semakin lama semakin jelas, semakin menusuk, dan semakin menyeret namanya ke dalam jurang kecurigaan. Rumah tangga Rizka dan Esko selama ini dikenal baik oleh orang luar. Pasangan muda, sama-sama polisi, seragam yang mereka kenakan membuat banyak orang menaruh hormat. Namun di balik pintu rumah, kenyataan tidak seindah penampilan luar. Retakan sudah lama ada, hanya saja pandai ditutup rapat. Sejak awal pernikahan, Esko dikenal temperamental. Ia bisa bersikap manis di depan orang lain, namun mudah tersulut emosi bila berada di rumah. Rizka, yang sejak kecil terbiasa disiplin, mencoba bertahan. Ia berulang kali berkata pada dirinya sendiri bahwa pernikahan butuh kesabaran. Namun semakin hari, kesabaran itu terkikis. "Kenapa sih kamu selalu pulang malam? Jangan-jangan ada perempuan lain?" Suara Esko pernah membahana di ruang tamu, beberapa minggu sebelum tragedi. "Tidak ada perempuan lain, Mas. Aku lembur di kantor." "Jangan menuduh sembarangan," jawab Rizka dengan nada menahan diri. "Jangan bohong sama aku," teriak Esko sambil membanting gelas ke lantai. Pecahan kaca berserakan, meninggalkan bekas luka di jari Rizka yang berusaha membersihkannya. Pertengkaran seperti itu bukan sekali dua kali. Kadang masalah sepele bisa jadi besar. Mulai dari makanan yang terlambat disiapkan, pakaian yang belum disetrika, hingga hal-hal kecil yang sebenarnya tidak pantas menjadi alasan pertikaian. Tetangga sering mendengar suara keras dari dalam rumah itu, tapi mereka memilih diam. Siapa berani ikut campur urusan rumah tangga polisi? Meski begitu, ada juga sisi lain. Esko kerap menunjukkan rasa sayangnya di luar momen-momen marah itu. Kadang ia membelikan makanan favorit Rizka, kadang ia pulang membawa bunga. Semua tampak normal kembali, sampai satu masalah kecil kembali menyulut api. Rizka sendiri sering merasa bingung. Apakah ia masih mencintai suaminya, atau hanya bertahan karena status? Ia takut gosip, takut dianggap gagal, apalagi mereka sama-sama anggota kepolisian. Ia tidak mau keluarganya hancur dan menjadi tontonan. Penyidik Arman, yang semakin dalam menggali kehidupan rumah tangga mereka, menemukan potongan cerita ini dari teman dekat Rizka. Seorang rekan sesama polwan, Sinta, akhirnya buka suara. Rizka sering cerita kalau rumah tangganya tidak baik-baik saja. Tapi dia pintar menyembunyikan. Di kantor kelihatan kuat, padahal sering menangis diam-diam. "Dia pernah bilang apa alasan mereka sering bertengkar?" tanya Arman. "Biasanya soal cemburu. Esko gampang curiga. Ada juga soal uang. Esko kadang pakai uang tanpa sepengetahuan Rizka. Tapi, yang paling parah itu kalau Esko sudah marah, dia suka kasar." Arman menuliskan semua keterangan itu. Peta hubungan mereka semakin jelas. Rumah tangga yang retak, diisi pertengkaran dan curiga, bukan rumah tangga harmonis yang dilihat publik. Di rumah keluarga besar Esko, kemarahan mereka semakin menjadi-jadi. "Selama ini kami diam. Tapi ternyata betul, adik saya sering cerita kalau istrinya suka menentang. Mereka ribut terus," kata kakak perempuan Esko di depan penyidik. "Apalagi kalau soal perempuan lain. Esko memang cemburuan. Tapi jangan-jangan benar ada masalah besar di rumah tangga mereka." Pernyataan keluarga itu semakin menambah tekanan pada Rizka. Meski belum ada bukti nyata, opini publik sudah terbentuk. Retakan rumah tangga adalah alasan kuat mengapa Rizka mungkin tega menghabisi suaminya. Di sisi lain, Rizka berusaha tetap berdiri tegak. Ia tahu gosip semakin liar. Ia tahu orang-orang mulai menunjuknya sebagai biang kerok. Namun, dalam hatinya ada luka yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ia ingat malam terakhir pertengkaran mereka. Suara Esko yang membentak, tangannya yang menunjuk tajam, dan wajahnya yang penuh amarah. Rizka hanya diam, memilih masuk ke kamar dan mengunci pintu. Hatinya berkecamuk, antara marah, takut, dan kecewa. "Kenapa aku harus terus bertahan?" batinnya kala itu. Namun ia juga tahu, keputusan untuk pergi bukan hal mudah. Sebagai polwan, ia merasa semua mata akan menilai,
semua telinga akan menuding. Media tidak ketinggalan menggali sisi pribadi mereka. Seorang jurnalis berhasil mendapatkan informasi dari tetangga lama. Berita pun beredar dengan cepat. Rumah tangga Brigadir Esko dan Priptu Rizka penuh pertengkaran. Tetangga akui sering mendengar suara ribut dari rumah pasangan polisi. Sorotan publik semakin terang. Rizka yang awalnya hanya jadi korban gosip, kini resmi menjadi wajah yang dikaitkan dengan retakan rumah tangganya sendiri. Di kantor, ia semakin terasing. Teman-teman yang dulu duduk bersamanya saat makan siang kini memilih meja lain. Obrolan berhenti setiap kali ia lewat. Seolah-olah semua orang yakin, cepat atau lambat, Rizka akan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Malam itu, Rizka kembali duduk di ruang tamu sendirian. Televisi menyala, tapi ia tidak benar-benar menonton. Bayangan pertengkaran demi pertengkaran terus memutar di kepalanya. Ia tahu orang-orang hanya melihatnya sebagai istri yang terlalu dingin, tanpa perasaan. Padahal, ia sudah terlalu lama kehabisan air mata. Di luar rumah, suara anak-anak bermain masih terdengar. Tetangga masih menjalani hidup seperti biasa. Tapi bagi Rizka, dunianya sudah runtuh. Retakan yang dulu hanya ia rasakan dalam diam, kini terbuka lebar untuk semua orang lihat. Dan retakan itu semakin menyeretnya ke arah jurang kecurigaan. Hari-hari Rizka di kantor kepolisian berubah drastis. Dulu ia dikenal sebagai polwan yang disiplin, ramah, dan mudah didekati siapa saja. Senyumannya selalu jadi penyejuk di tengah tumpukan berkas perkara. Namun kini, seragam coklat yang ia kenakan terasa berat. Bukan lagi simbol kehormatan, melainkan beban yang menekan pundaknya. Setiap kali ia melangkah di koridor kantor, bisikan terdengar. Ada yang pura-pura sibuk, ada pula yang langsung menyingkir. Seolah ia adalah virus yang berbahaya untuk didekati. Kasihan sekali ya, cantik-cantik kok tega bunuh suami, bisik seseorang yang tak sadar suaranya cukup keras. Rizka berhenti sejenak, menoleh. Orang itu langsung menunduk, berpura-pura membaca berkas. Ia menarik napas panjang. Baginya, seragam kini lebih seperti bayangan gelap yang mengikutinya kemana-mana. Bayangan yang mengingatkan bahwa ia bukan hanya seorang istri yang sedang berduka, melainkan juga seorang polisi yang kini menjadi sorotan. Penyidik Arman menyadari tekanan yang Rizka hadapi. Ia tidak ingin gegabah menetapkan tuduhan, meskipun bukti-bukti mulai mengarah padanya. Namun ia juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa terlalu banyak kejanggalan dalam kasus ini. Arman kembali mendatangi rumah pasangan itu. Ia meneliti setiap sudut, mencoba melihat hal yang mungkin terlewat. Di meja kerja, ia menemukan foto keluarga yang sudah retak di bagian kaca bingkainya. Wajah Esko tampak tegas dalam seragam, sementara Rizka tersenyum tipis di sampingnya. Foto itu lebih mirip simbol kewajiban daripada kebahagiaan. Kenapa seragam bisa jadi penjara? Gumam Arman lirih. Malam itu, di ruang penyidik, Arman menatap tumpukan berkas. Ia mengulang kembali keterangan saksi-saksi. Tetangga mendengar pertengkaran keras malam terakhir. Rizka terlihat tenang keesokan paginya. Surat perpisahan ditemukan, tapi diduga palsu. Retakan rumah tangga sudah lama terjadi. Semuanya menunjuk pada satu arah, Rizka. Namun ada sesuatu yang mengganggu Arman. Surat perpisahan yang terlalu rapi, tulisan tangan yang mirip namun tidak 100% sama, dan ekspresi dingin Rizka di kantor, seakan menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, Rizka menjalani pemeriksaan tambahan. Di ruang interogasi, ia duduk dengan wajah lelah. Rambutnya diikat sederhana, mata sembab meski ia berusaha menutupi dengan bedak tipis. Priptu Rizka, kami ingin bertanya soal malam terakhir bersama suami Anda, ucap seorang penyidik lain, Anton, dengan nada tegas. Aku sudah bilang, malam itu kami bertengkar sedikit, lalu aku masuk kamar. Esko masih di ruang tamu. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Pertengkaran sedikit? Tapi saksi mendengar teriakan keras. Ya, dia marah. Itu biasa. Tapi tidak pernah terpikir di kepalaku kalau dia akan, Rizka terdiam. Suaranya tercekat. Anton menatapnya lama. Atau jangan-jangan, justru kamu yang kehilangan kendali malam itu? Rizka langsung menegakkan tubuhnya. Aku tidak membunuh suamiku, suaranya pecah, nyaris histeris.
Ruangan mendadak hening. Anton berhenti menulis, hanya menatap dengan ekspresi sulit ditebak. Arman yang ikut hadir dalam ruangan itu memutuskan menghentikan interogasi. "Kita istirahat dulu. Biarkan dia tenang," katanya singkat. Di luar ruangan, Anton menatap Arman dengan heran. "Kau masih percaya dia tidak bersalah? Semua bukti sudah jelas." Arman menghela napas. "Justru terlalu jelas. Semacam jebakan yang terlalu rapi." "Maksudmu?" "Entah siapa yang membuatnya terlihat begitu bersalah. Tapi ada sesuatu yang salah dengan kasus ini." Rizka kembali ke rumahnya malam itu, diantar dua anggota. Rumah itu kini lebih mirip TKP yang membisu. Bau anyir darah sudah hilang, tapi bayangannya masih tertinggal di setiap sudut. Ia berjalan pelan menuju kamar, lalu duduk di ranjang yang masih terasa dingin. Dalam keheningan, ia membuka laci kecil. Ada buku harian tipis miliknya. Ia menulis beberapa kalimat dengan tangan gemetar. "Aku lelah dengan semua tuduhan ini. Aku lelah dengan pandangan orang-orang. Aku tidak tahu harus bertahan sampai kapan. Tapi aku bersumpah, aku tidak membunuhnya. Aku hanya ingin kebenaran ditemukan, meski harus mengorbankan semua yang kupunya." Air matanya menetes, membasahi tinta yang baru ditulis. Ia menutup buku itu cepat, menyembunyikannya kembali. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang. Hasil awal pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa surat perpisahan yang ditemukan di samping jasad Esko kemungkinan besar ditulis orang lain. Tulisan memang mirip, namun ada tekanan pena dan goresan yang berbeda. Arman membaca laporan itu dengan serius. Inilah celah yang ia tunggu. Celah yang bisa membuktikan bahwa kasus ini lebih rumit daripada dugaan awal. Namun laporan itu juga menimbulkan pertanyaan baru. Jika bukan Esko yang menulis, siapa yang membuat surat perpisahan itu? Dan mengapa Rizka bisa tetap jadi orang yang paling dicurigai? Di tengah kebingungan, gosip semakin membesar. Media menulis headline dengan huruf besar. "Surat bunuh diri Brigadir Esko diduga palsu, Rizka terpojok." Nama Rizka kembali jadi buah bibir. Di warung, di pasar, di kantor, bahkan di media sosial, orang-orang saling berdebat. Ada yang percaya ia tidak bersalah, ada yang yakin ia hanya berakting. Rizka membaca berita itu di layar ponselnya. Tangannya bergetar, matanya panas. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Dunia yang dulu ia bangun dengan seragam kini berubah jadi penjara. Bayangan gelap itu menelan semua cahayanya. Dan ia tahu, bayangan itu masih menyimpan rahasia yang lebih kelam. Hujan deras mengguyur halaman kantor kepolisian malam itu. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya yang berkilauan di genangan air. Di ruang penyidik, Arman menatap papan besar yang dipenuhi foto, catatan, dan garis merah yang menghubungkan setiap potongan bukti. Kasus kematian Brigadir Esko semakin pelik, tapi satu demi satu benang merah mulai terlihat. Laporan forensik terbaru membuat semua orang gempar. Surat perpisahan yang selama ini dijadikan bukti utama, yang membuat kasus seakan bunuh diri, resmi dinyatakan palsu. Tulisan tangan memang mirip dengan Esko, tapi ada perbedaan jelas pada lengkungan huruf dan tekanan pena. Lebih mengejutkan lagi, pola tulisannya sangat mendekati milik Rizka. Kalau ini benar tulisan Rizka, berarti dialah yang menyusun skenario bunuh diri itu, kata Anton dengan yakin saat rapat. Belum tentu, jawab Arman cepat. Mirip bukan berarti pasti. Bisa saja ada orang lain yang sengaja menirukan gaya tulisannya. Arman, kau terlalu lunak. Semua bukti sudah jelas. Anton meninggikan suara. Ruangan mendadak tegang. Beberapa penyidik lain hanya diam, menunggu arah kasus ini dibawa. Bagi mereka, Rizka memang kandidat tersangka paling kuat. Sementara itu, Rizka duduk di ruang tunggu usai pemeriksaan tambahan. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak ringkih. Seorang rekan lama, Sinta, datang mendekatinya diam-diam. "Aku tidak percaya kau sanggup melakukan ini, Riz," bisik Sinta, menatapnya penuh iba. Rizka menggeleng cepat. "Aku tidak melakukannya. Tapi semua orang seakan ingin aku mengaku." "Kalau begitu, siapa yang kau curigai?" Rizka terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia memang punya dugaan, tapi terlalu berisiko untuk diucapkan.
Di dalam benaknya, ia teringat satu wajah. Seseorang yang dekat dengan Esko, yang sering datang ke rumah dengan berbagai alasan, dan yang belakangan ini sikapnya semakin mencurigakan. Namun, tanpa bukti, tuduhan hanya akan memperburuk posisinya. Arman tidak bisa berhenti memikirkan detail kecil yang terus mengganggunya. Ia kembali membuka barang bukti, pisau dapur berlumuran darah, surat perpisahan, serta sidik jari yang ditemukan di meja. Dari semua itu, hanya sidik jari Esko dan Rizka yang terdeteksi. Terlalu bersih untuk sebuah TKP pembunuhan. Itu tidak masuk akal, gumam Arman. Kalau benar pembunuhan, seharusnya ada jejak lain. Jejak sepatu, sidik jari tambahan, sesuatu. Ia memutuskan kembali ke lokasi kejadian seorang diri. Malam itu, rumah Rizka dan Esko tampak sunyi. Lampu-lampu sudah redup, tapi garis polisi masih terpasang. Arman menyalakan senter, melangkah pelan menyusuri ruang tamu. Ia berhenti di sudut meja kayu, tempat surat perpisahan ditemukan. Matanya memperhatikan goresan halus di permukaan meja. Ada bekas gesekan seperti ujung penghapus pensil. Arman menunduk, menyentuhnya dengan sarung tangan. Jadi, ada orang yang berlatih menulis di sini, pikirnya. Penemuan kecil itu membuat hatinya berdegup. Ini bukan sekadar kebetulan. Ada seseorang yang meniru tulisan Esko, dan ia berlatih tepat di tempat kejadian. Keesokan harinya, Arman memanggil ahli forensik tulisan tangan. Mereka membandingkan lebih detail, surat asli dengan coretan samar di meja. Hasilnya mengejutkan. Tekanan pena dan pola goresan lebih mirip tulisan seorang perempuan, dan bukan hanya Rizka. Ada kemiripan lain dengan seseorang yang sering mengurus administrasi di kantor polisi setempat. Arman menahan diri. Nama itu tidak boleh disebut sembarangan. Ia butuh bukti tambahan. Di sisi lain, tekanan pada Rizka semakin menggila. Media tanpa henti memberitakan. Foto dirinya berseragam dengan judul sensasional terpampang di halaman depan. Polwan cantik diduga palsukan surat bunuh diri suaminya. Ia membaca berita itu dengan tangan gemetar. Kenapa semua harus terlihat seolah aku monster, gumamnya lirih. Di kantor, tatapan sinis semakin nyata. Beberapa rekan pria bahkan terang-terangan menghindarinya. Seolah-olah ia membawa aib yang menular. Rizka hanya bisa menggenggam erat kedua tangannya agar tetap tegar. Arman akhirnya memutuskan memanggil Rizka secara pribadi, bukan dalam ruang interogasi formal. Mereka bertemu di ruang kecil, hanya berdua. Aku tahu kau tertekan, tapi aku perlu jawaban jujur. Malam itu, apakah ada orang lain yang datang ke rumahmu? Rizka menatapnya lama. Mata yang biasanya tegas kini penuh keraguan. Ada, tapi aku tidak yakin harus memberitahumu. Kenapa? Karena kalau aku salah bicara, hidupku habis. Dan orang itu, terlalu dekat dengan Esko. Bahkan terlalu dekat dengan kepolisian ini. Arman terdiam. Kata-kata Rizka bagai potongan teka-teki baru. Jika benar ada orang lain terlibat, maka kasus ini lebih dalam daripada sekadar pertengkaran rumah tangga. Malam itu, Rizka pulang ke rumah orang tuanya untuk sementara. Ia duduk di kamar lamanya, menatap langit-langit yang retak. Ingatan tentang masa kecilnya muncul, tentang mimpinya menjadi polisi, tentang cita-cita menegakkan keadilan. Ironis, kini justru ia yang harus berjuang membersihkan namanya sendiri. Ia menutup mata, lalu berbisik pelan, jika aku diam, aku akan hancur. Jika aku bicara, aku mungkin dibunuh. Sementara itu, Arman menyusun strategi. Ia tidak bisa menuduh langsung, tapi ia tahu benang merah sudah mulai tersingkap. Skenario bunuh diri ini bukan hanya rekayasa, melainkan juga rencana yang disusun oleh seseorang yang mengenal mereka berdua dengan sangat baik. Pertanyaannya, siapa yang akan lebih dulu membuka mulut, Arman dengan bukti yang semakin kuat, atau Rizka dengan rahasia yang ia sembunyikan mati-matian? Malam semakin larut. Hujan berhenti, tapi langit masih kelam. Kasus kematian Brigadir Esko yang awalnya terlihat sederhana kini menjelma menjadi labirin penuh rahasia. Dan di dalam labirin itu, bayangan seorang pengkhianat mulai tampak samar. Malam itu, kantor polisi masih ramai meski jam sudah larut. Lampu-lampu neon memantulkan cahaya dingin di dinding putih. Arman duduk sendirian di ruang penyidik,
menatap papan kasus yang semakin penuh dengan garis merah dan catatan. Di tengah papan itu, ada foto Brigadir Esko dengan senyum kaku dalam seragam, dan di sebelahnya foto Rizka dengan tatapan tajam. Namun di sudut papan, Arman baru menempelkan potongan foto lain, seseorang yang wajahnya belum ia ungkap pada siapapun. Sosok yang diam-diam mulai ia curigai. Hari itu, hasil analisis terbaru dari forensik tiba. Coretan samar yang ditemukan di meja ruang tamu rumah Rizka diperiksa lebih detail. Ada tekanan pena yang berbeda dari Rizka. Dan meski tulisannya menyerupai, gaya lengkungan huruf justru lebih mendekati tulisan seorang staf administrasi di kantor polisi, seorang perempuan bernama Dewi, yang kebetulan dikenal cukup dekat dengan Esko. Arman menatap laporan itu lama. Jadi, ada kemungkinan besar surat itu ditulis orang ketiga, bukan Rizka. Namun masalahnya, Dewi juga punya akses mudah ke rumah pasangan itu. Sebagai teman dekat Esko, ia sering datang dengan alasan pekerjaan atau sekadar menitipkan berkas. Bagi tetangga, kehadirannya tidak asing. Arman tidak langsung mengungkapkan temuannya. Ia tahu, jika ia salah melangkah, kasus ini bisa runtuh dan justru membahayakan Rizka. Maka ia memilih cara lain, menggali lebih dalam lewat pengawasan diam-diam. Ia meminta dua anggotanya melakukan pemantauan terhadap Dewi. Catatan teleponnya diperiksa, pergerakannya diamati. Hasilnya mengejutkan. Malam sebelum Esko ditemukan tewas, Dewi sempat berada tidak jauh dari rumah mereka, meski ia mengaku berada di rumah orang tuanya. Dia bohong, gumam Arman sambil mengetuk meja. Kenapa dia ada di sekitar sana? Di sisi lain, Rizka semakin hancur oleh tekanan. Berita demi berita menyorotnya tanpa henti. Bahkan keluarganya mulai terbelah, ada yang percaya ia tidak bersalah, ada pula yang mulai ragu. Di ruang interogasi, Anton kembali menekannya. Rizka, kita punya bukti baru. Surat perpisahan itu kemungkinan besar ditulis tangan perempuan. Dan gaya tulisannya sangat mirip denganmu. Apakah kau masih menyangkal? Rizka menahan napas. Wajahnya pucat, matanya memerah. Berapa kali aku harus bilang, bukan aku yang menulis surat itu. Kalau bukan kamu, siapa? Anton membentak. Rizka menunduk, tangannya mengepal di pangkuan. Dalam hati, ia ingin menyebut nama Dewi. Ia ingin berteriak bahwa ada orang lain yang selama ini membayangi rumah tangganya. Tapi bayangan ancaman membuatnya takut. Ia tahu Dewi bukan orang sembarangan. Akhirnya, ia hanya bisa berkata lirih, ada seseorang, tapi aku tidak bisa bilang sekarang. Anton mendengus, lalu keluar ruangan. Arman yang sejak tadi diam memperhatikan, akhirnya mendekat. Ia berbisik pelan, aku tahu ada orang lain. Aku hanya butuh kau percaya padaku. Mata Rizka berkaca-kaca, tapi ia tidak berkata apa-apa. Malam berikutnya, pengawasan terhadap Dewi semakin intensif. Dua anggota yang ditugaskan melapor bahwa Dewi membakar beberapa kertas di halaman belakang rumahnya. Sayangnya, sisa kertas sudah hangus. Namun satu potongan kecil sempat diambil. Serpihan kertas dengan bekas tulisan tangan yang pola hurufnya mirip surat perpisahan Esko. Dia mencoba menghapus bukti, kata Arman dengan suara bergetar menahan emosi. Namun bukti itu belum cukup untuk menjerat. Potongan tulisan terlalu kecil, hanya menunjukkan huruf-huruf acak. Arman tahu, ia harus lebih berhati-hati. Sementara itu, gosip semakin menggila. Media mulai menyinggung adanya orang ketiga dalam rumah tangga Rizka dan Esko. Nama Dewi belum muncul, tapi spekulasi publik semakin liar. Ada yang menuduh Rizka punya selingkuhan, ada pula yang percaya Esko lah yang berselingkuh. Rizka membaca semua komentar di ponselnya. Pantas Esko depresi, istrinya selingkuh. Atau justru suaminya yang main belakang, makanya dibunuh. Polwan itu aktingnya bagus. Tunggu saja, sebentar lagi ngaku. Tangannya bergetar. Ia ingin melempar ponselnya, tapi hanya bisa memejamkan mata. Suara-suara itu terus bergaung di kepalanya, menambah beban yang hampir tak sanggup ia tanggung. Arman akhirnya memutuskan langkah berani. Ia memanggil Dewi untuk dimintai keterangan. Perempuan itu datang dengan wajah manis, memakai kemeja putih rapi. Suaranya lembut, senyumnya sopan.
Saya kaget sekali mendengar kabar ini, Pak. Kasihan Rizka. Tapi memang rumah tangga mereka sering ribut, kan? Katanya dengan nada basa-basi. Arman menatapnya dalam. Kamu dekat dengan Esko? Kami sering kerja bareng. Hanya sebatas rekan kerja. Tidak lebih. Malam itu, kamu di mana? Di rumah orang tua saya. Jawaban lancar, tatapan tenang. Tapi Arman tahu, di balik senyum itu ada kebohongan. Kalau begitu, katanya sambil menutup berkas, kau tidak keberatan kalau kami periksa catatan teleponmu lebih dalam. Sekilas, wajah Dewi berubah kaku. Namun dengan cepat ia tersenyum lagi. Tentu saja, silakan. Arman tahu, di balik senyum itu ada celah yang sebentar lagi terbuka. Malam itu, setelah pemeriksaan, Arman berjalan keluar gedung. Hujan rintik-rintik turun, membuat lampu jalan tampak buram. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap panjang. Di benaknya, potongan puzzle mulai tersambung. Surat perpisahan palsu. Coretan latihan di meja. Kehadiran Dewi di sekitar rumah malam kejadian. Upaya membakar kertas bukti. Semua menunjuk pada satu nama. Namun masalahnya, benang ini masih rapuh. Jika ia salah langkah, Dewi bisa berbalik menuduh, dan Rizka akan semakin hancur. Arman menggenggam rokoknya erat, lalu berbisik lirih, aku harus temukan jejak yang tak bisa dia bantah, jejak yang mengkhianat dirinya sendiri. Dan ia tahu, waktu semakin sempit. Pagi itu udara terasa berat. Matahari memang bersinar, tapi suasana di kantor polisi lebih muram dari biasanya. Semua orang menunggu perkembangan baru dari kasus kematian Brigadir Esko, kasus yang sudah berminggu-minggu jadi sorotan nasional. Arman berjalan cepat menuju ruang forensik dengan wajah tegang. Malam sebelumnya, ia berhasil mendapatkan salinan lengkap catatan telepon Dewi dari operator. Dan hasilnya membuat darahnya berdesir, ada panggilan singkat dari nomor Esko, hanya beberapa menit sebelum waktu kematiannya. Lebih mengejutkan lagi, lokasi ponsel Dewi terekam di sekitar rumah Esko malam itu. Dia ada di sana, saat kejadian, gumam Arman. Di ruang penyidik, Arman memanggil Dewi untuk pemeriksaan lanjutan. Kali ini ruangan dibuat lebih formal, dengan dua penyidik lain sebagai saksi. Dewi masuk dengan senyum percaya diri, mengenakan blazer hitam. Seolah ia yakin semua akan berjalan lancar. Silakan duduk, kata Arman dengan nada datar. Ia menaruh map tebal di atas meja, lalu menatapnya lurus. Kami sudah memeriksa catatan teleponmu. Malam itu, kamu berada di sekitar rumah Esko. Senyum Dewi membeku sepersekian detik, tapi ia segera tertawa kecil. Itu tidak benar, Pak. Saya di rumah orang tua. Mungkin ada kesalahan sistem. Arman menggeser berkas ke depannya. Ini bukti resmi dari operator. Tidak ada kesalahan. Nomor ponselmu ada di sekitar lokasi kejadian, tepat sebelum Esko ditemukan tewas. Wajah Dewi mulai tegang. Tangannya bergerak resah di pangkuan. Saya cuma lewat. Saya tidak masuk ke rumah. Lewat tengah malam? Tanpa alasan jelas? Arman mengangkat alis. Kau bohong, Dewi. Ruangan mendadak hening. Di sisi lain kota, Rizka duduk di rumah orang tuanya, menatap televisi yang menayangkan berita terbaru. Reporter menyebutkan adanya saksi baru dan bukti mengejutkan, meski nama tidak disebut. Jantung Rizka berdegup kencang. Ia tahu ini saatnya kebenaran mulai terungkap. Ya Tuhan, semoga bukan aku lagi yang jadi korban gosip, bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, di ruang interogasi, Arman semakin menekan Dewi. Kami juga menemukan potongan kertas terbakar di halaman rumahmu. Tulisan tangan di kertas itu mirip dengan surat perpisahan Esko. Itu kebetulan, suara Dewi meninggi, nadanya mulai goyah. Kebetulan? Arman mencondongkan tubuh. Kebetulan kau berada di dekat rumah korban. Kebetulan kau menulis surat mirip tulisan tangannya. Kebetulan kau membakar kertas serupa. Terlalu banyak kebetulan, Dewi. Keringat mulai menetes di pelipis Dewi. Senyum palsunya lenyap. Ia menggigit bibir, lalu menatap meja tanpa berani menatap mata Arman. Tiba-tiba, Dewi meledak. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Aku hanya ingin dia memilihku.
Pernyataan itu membuat ruangan terdiam. Dua penyidik lain saling berpandangan, sementara Arman menahan napas. Ia tahu ini momen penting. "Jelaskan," katanya pelan tapi tajam. Air mata mengalir di wajah Dewi. Ia meremas tangannya sendiri dengan gemetar. "Esko selalu bilang dia tidak bahagia dengan Rizka. Dia sering datang padaku, curhat, bahkan dia bilang ingin meninggalkan istrinya." Arman menatapnya tanpa berkedip. Tapi dia tidak pernah benar-benar melakukannya. Dia tetap bertahan di rumah itu, seolah aku hanya pelarian. Aku marah. Aku ingin dia serius padaku. Malam itu aku datang, kami bertengkar hebat. Dia bilang aku hanya obsesif, dia tidak akan pernah meninggalkan istrinya. Suara Dewi pecah, histeris. Aku kehilangan kendali. Aku tidak sengaja menusuknya, aku panik, aku menulis surat itu agar terlihat seperti dia bunuh diri. Aku tidak mau hidupku hancur. Ruangan mendadak hening. Kata-kata Dewi menggema, mengubah arah kasus sepenuhnya. Arman merasakan campuran lega dan getir. Kebenaran akhirnya keluar, tapi dengan harga yang begitu pahit. "Jadi semua ini hanya karena obsesimu?" Suaranya dingin. Dewi menangis terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Aku mencintainya, tapi dia tidak pernah benar-benar mencintaiku." Kabar pengakuan Dewi segera menyebar. Media langsung melaporkan bahwa ada tersangka baru. Nama Rizka perlahan dibersihkan, meski luka batin akibat stigma tidak akan hilang seketika. Di rumah, Rizka jatuh terduduk mendengar kabar itu. Air matanya pecah tanpa bisa dibendung. Akhirnya kebenaran terungkap. Namun, rasa lega itu bercampur pahit. Ia kehilangan suami, harga dirinya tercoreng, dan dunia sempat melihatnya sebagai pembunuh. Tidak ada yang bisa mengembalikan hidupnya seperti semula. Malam itu, Arman kembali menatap papan kasus. Foto Esko, Rizka, dan Dewi kini tersusun rapi. Garis merah yang sebelumnya membingungkan kini membentuk pola jelas. Benang merah sudah terbuka. Namun di dalam hati, Arman merasa getir. Seandainya kebenaran bisa datang lebih cepat, mungkin hidup seseorang tidak akan hancur sejak ini. Ia menutup map kasus, lalu menatap kosong keluar jendela. Hujan kembali turun, seolah langit ikut berduka atas rahasia yang akhirnya terungkap. Hari itu, matahari bersinar hangat di halaman kantor polisi. Udara seakan lebih lega setelah berita pengakuan Dewi tersebar ke seluruh penjuru negeri. Rizka akhirnya dipanggil untuk mendengar keputusan resmi. Di ruang tunggu, ia duduk dengan tangan terlipat di pangkuan, berusaha menenangkan degup jantung yang tak terkendali. Beberapa polisi lewat, sebagian memberi tatapan simpati, sebagian lagi masih canggung menatapnya. Tuduhan pembunuhan terhadap seorang suami bukan perkara kecil, dan nama baik seorang polwan sudah sempat tercoreng di mata publik. Tak lama kemudian, Arman keluar dari ruangannya. Wajahnya lelah, tapi ia menyunggingkan senyum tipis. "Rizka, mari masuk. Ada hal penting yang perlu kau dengar." Di dalam ruangan, suasana hening. Map tebal berisi seluruh hasil penyidikan tergeletak di atas meja. Arman menatap Rizka lurus-lurus sebelum akhirnya bicara. "Rizka, mulai hari ini, statusmu resmi dibersihkan. Kau tidak lagi menjadi tersangka dalam kasus kematian Brigadir Esko." Kalimat itu membuat dada Rizka seakan pecah. Air matanya langsung jatuh, mengalir deras di pipi. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. "Terima kasih, Tuhan, terima kasih," bisiknya di sela tangis. Arman hanya menunduk, memberi waktu baginya meluapkan semua emosi. Ia tahu, kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus luka yang sudah terlanjur menancap. Beberapa hari kemudian, Rizka kembali ke rumah orang tuanya. Rumah dinas tempat ia dulu tinggal bersama Esko kini dikosongkan, meninggalkan kenangan pahit yang terlalu sulit untuk ditempati. Malam itu, ia duduk di teras dengan ibunya. Angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang terdengar lirih. "Ibu, rasanya dunia ini tidak adil," ucap Rizka pelan. Sang ibu meraih tangannya, menggenggam erat. "Nak, dunia memang sering begitu. Tapi ingat, kau sudah bertahan. Kau kuat melewati semua ini. Aku kehilangan suami, kehilangan harga diriku,
semua orang sempat percaya aku seorang pembunuh. Bagaimana aku bisa hidup dengan semua ini, Bu? Sang ibu menarik napas panjang, menatap putrinya dengan mata penuh kasih. Orang bisa salah menilai, tapi Tuhan tahu yang sebenarnya. Kebenaran akhirnya terungkap, meski terlambat. Itu yang harus kau pegang. Namun, kenyataan tak semudah itu. Hari-hari berikutnya, Rizka masih harus menghadapi tatapan sinis sebagian orang. Saat ia pergi ke pasar, ada bisikan-bisikan yang mengikuti langkahnya. Itu dia Polwan yang dituduh bunuh suaminya. Ah, meski katanya bukan dia, siapa tahu tetap terlibat. Bisikan itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Rizka menggertakkan gigi, berusaha menahan air mata setiap kali pulang membawa belanjaan. Di dalam kamar, ia menangis sendirian, memeluk bantal seolah mencari sandaran yang tak pernah ia temukan lagi. Di kantor polisi, kabar tentang dirinya masih jadi bahan obrolan. Beberapa rekan menyapanya dengan sopan, namun ada juga yang memilih menghindar. Rizka tahu, reputasinya sebagai polwan sudah tercoreng. Meski secara hukum ia bebas, tapi luka sosial sulit disembuhkan. Arman, yang beberapa kali menemuinya, selalu berusaha memberi semangat. Kau masih punya masa depan, Rizka. Jangan biarkan stigma ini menghancurkanmu. Rizka menatapnya dengan mata sayu. Apa kau tahu rasanya jadi aku, Pak? Semuanya hilang dalam sekejap. Karierku, rumah tanggaku, bahkan harga diriku. Apa ada masa depan setelah ini? Arman terdiam, tak bisa menjawab. Ia tahu Rizka benar. Namun ia juga tahu, menyerah bukan pilihan. Malam itu, Rizka duduk di meja belajar, menatap foto Esko yang masih tersimpan di figura kecil. Wajah lelaki itu tersenyum lebar, seolah tak pernah ada luka di antara mereka. Kenapa kau begitu bodoh, Mas? Kenapa kau memilih jalan seperti itu? Bisiknya dengan suara parau. Aku marah padamu, tapi aku juga masih mencintaimu. Air mata kembali membanjiri pipinya. Ia meraih figura itu, mendekapnya ke dada, lalu berdoa lirih agar arwah suaminya mendapat ketenangan. Beberapa minggu berlalu, Dewi resmi ditahan. Berita pengakuannya memenuhi media. Meski begitu, sebagian masyarakat masih sinis pada Rizka. Ada yang berkata ia pasti tahu perselingkuhan itu sejak lama, ada pula yang menuduhnya menutup mata demi menjaga nama baik. Setiap kali membaca komentar di berita online, Rizka merasa sesak. Ia hampir memutuskan berhenti membuka media sosial. Dunia maya lebih kejam daripada dunia nyata. Namun di sisi lain, ada juga dukungan. Pesan-pesan simpati masuk dari rekan lama, sahabat kuliah, bahkan beberapa warga yang percaya pada ketegarannya. Kata-kata itu sedikit menghangatkan hatinya, memberi harapan bahwa tidak semua orang menghakimi. Suatu malam, Rizka memutuskan menulis di buku harian. Tangannya bergetar, tapi ia terus menuangkan isi hati. Aku adalah korban, tapi aku juga penyintas. Mereka boleh menghinaku, menuduhku, tapi aku tahu siapa diriku. Aku bukan pembunuh. Aku hanya perempuan yang kehilangan orang yang kucintai dengan cara paling kejam. Air matanya menetes di halaman buku itu, membasahi tulisan. Tapi kali ini, ada rasa lega yang tak ia rasakan sebelumnya. Seakan dengan menulis, ia mulai mengikhlaskan. Arman, yang diam-diam masih memperhatikan perkembangannya, tahu bahwa Rizka butuh waktu. Ia tak bisa memaksa, tak bisa menawarkan solusi instan. Yang bisa ia lakukan hanya satu, memastikan Rizka tidak sendirian. Setiap luka akan meninggalkan bekas, gumamnya pada diri sendiri. Tapi bekas itu juga bisa jadi tanda betapa kuatnya seseorang bertahan. Dan begitulah, meski kebenaran telah terungkap, hidup Rizka tidak serta-merta kembali normal. Ia harus belajar menata ulang puing-puing yang berserakan, menerima bahwa stigma mungkin tak akan hilang sepenuhnya. Namun di dalam hatinya, ada seberkas tekad baru, untuk terus berdiri, meski dunia pernah menjatuhkannya begitu dalam. Hari itu langit biru terbentang luas, seakan membuka lembaran baru. Rizka berdiri di depan sebuah cermin, menatap pantulan dirinya yang kini tampak berbeda. Rambutnya diikat sederhana, seragam polwan kembali melekat di tubuhnya, meski hatinya masih menyimpan ribuan luka. Namun ada sesuatu yang baru di matanya, keteguhan.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum samar. Aku masih berdiri. Setelah berbulan-bulan menghadapi badai, akhirnya Rizka mulai kembali bekerja. Tidak langsung di lapangan, melainkan di bagian administrasi. Banyak yang mengira ia tidak akan sanggup lagi berseragam, tapi Rizka menolak menyerah. Di kantor, beberapa rekan menyapanya dengan hangat. "Selamat datang kembali, Riz," ujar salah satu polwan senior sambil menepuk bahunya. Rizka mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih. Aku hanya ingin kembali bermanfaat." Meski masih ada tatapan sinis di sudut-sudut ruangan, kali ini ia memilih tidak ambil pusing. Ia tahu, waktu akan membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Malam harinya, ia pulang ke rumah orang tua. Di meja makan, sang ayah tersenyum bangga. "Kamu sudah jauh lebih kuat sekarang, Nak. Ayah lihat, kamu bukan lagi Rizka yang dulu." Rizka menatap ayahnya dengan mata berkilat. "Aku terjatuh terlalu dalam, iya. Tapi aku tak mau terus tenggelam. Aku ingin melanjutkan hidup, meski jalannya berat." Sang ayah mengangguk. "Itu semangat yang harus kau jaga." Malam itu, setelah semua orang tidur, Rizka kembali menulis di buku harian. "Aku kehilangan cinta dalam hidupku, tapi aku masih punya kesempatan untuk mencintai diriku sendiri. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih masa depan." Air mata kembali jatuh, tapi kali ini bukan hanya air mata kesedihan. Ada keteguhan di sana, ada janji yang ia ikat pada dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, sebuah upacara peringatan digelar untuk mengenang Brigadir Esko. Rizka datang, berdiri di barisan depan dengan kepala tegak. Wajahnya tenang, meski hatinya bergejolak. Ketika nama suaminya disebut, matanya basah. Namun ia tersenyum tipis. "Selamat jalan, Mas. Aku sudah memaafkanmu, dan aku akan hidup dengan baik. Itu caraku menghormati cintamu, meski kita berakhir tragis." Banyak orang menatapnya kagum. Untuk pertama kalinya, stigma yang melekat padanya mulai runtuh. Orang melihat bukan lagi seorang tersangka, melainkan seorang istri yang tabah menghadapi cobaan. Arman, yang berdiri tak jauh darinya, memperhatikan dengan diam. Ada rasa lega di hatinya. Ia tahu, perjalanan Rizka masih panjang, tapi ia juga tahu wanita itu akan sanggup melewatinya. Setelah upacara, ia mendekati Rizka. "Kau kuat sekali," katanya dengan suara rendah. Rizka menoleh, tersenyum samar. "Aku tidak sekuat itu, Pak. Aku hanya memilih untuk tidak lagi menyerah." Arman mengangguk, lalu menepuk bahunya pelan. "Itu lebih dari cukup." Hari demi hari, Rizka mulai menemukan ritme hidup baru. Ia menekuni tugasnya di kantor, membangun kembali kepercayaan rekan-rekan, dan perlahan menata hatinya. Kadang masih ada malam-malam ketika mimpi buruk menghantuinya, ketika suara bisikan orang-orang kembali terdengar di kepalanya. Tapi setiap kali ia terbangun, ia mengingat satu hal, ia sudah melewati badai, dan badai itu tidak berhasil menghancurkannya. Beberapa bulan kemudian, Rizka memutuskan untuk pindah dari rumah orang tua. Ia menyewa rumah kecil di pinggiran kota, tempat yang jauh lebih tenang. Di halaman, ia menanam bunga mawar, tanaman kesukaan almarhum suaminya. "Ini caraku mengenangmu, Mas," bisiknya sambil menanam bibit mawar di tanah. "Bukan dengan air mata, tapi dengan kehidupan baru." Setiap kali bunga itu mekar, ia merasa Esko masih ada di sisinya, meski hanya sebagai kenangan. Pada suatu sore, Rizka duduk di beranda rumah barunya. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia menatap langit senja, lalu tersenyum. "Hidupku tidak berakhir di tragedi itu," gumamnya. "Aku masih punya jalan panjang, dan aku siap menapakinya." Di dadanya, ada luka yang tak akan pernah hilang. Tapi di balik luka itu, ada kekuatan baru yang tumbuh. Ia bukan lagi Rizka yang rapuh, bukan lagi istri yang dituduh membunuh. Ia kini adalah wanita yang bertahan, yang bangkit, dan yang siap melanjutkan hidup. Dan begitulah, cerita Rizka berakhir bukan dengan keputusasaan, melainkan dengan harapan. Cahaya di ujung jalan akhirnya terlihat, menyinari langkah-langkahnya yang baru. Badai boleh saja merenggut cinta dan kebahagiaannya, tapi badai itu juga memberinya sesuatu yang lebih berharga.
keberanian untuk tetap berdiri.